Apalagi lepasnya waktu ketemu Fabian loh. Itu dia. Fabian yang kita tahu kayak ketemu ini Fabian udahlah kita main aja gitu. Justru kayak gue penasaran sih, pengen tanya juga sama Fabian ini terakhir pakai Fanny kapan? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, dan ya masuk ke dalam game yang pertama juga. Dan kita akan melihat bagaimana kombinasi antara Kalia bersama dengan Jusin ya. Karena ya balik lagi kita selalu mention bagaimana ketika kalian menggunakan Tsunami Slam-nya ini di belakangnya memang harus ada follow up juga. Dan masih ya Om ya. Dan masih berarti ini berarti mereka butuh cutthroat. Kalau enggak ya dari Hildanya cutthroat. Atau kayak Granger ini di mid game seenggaknya. Tapi konsepnya sama itu, dia still cable Fabian dengan agresif early-nya. Nah ini objektif yang berbeda menurut gua karena Fanny dia harus coba cari kill. Oke. Dan ya, kalian dengan menggunakan emblem tank konkarsif Blast. Alright. Kirain mau main cooldown dan support ya, tapi memang mengincar untuk ketebalan badan berarti akan lebih pede untuk bisa berada di barisan depan lebih lama juga. Ini pattern dari itu berani banget sih. Purple invade kali retribution. Fabian berhasil menemukan purple buff dan masih mau lebih lagi, itu dia cutthroat. First blood Jotun menjadi korban. Wow, semua berlangsung begitu cepat dan tiba-tiba purple buff dapat, first kill juga dapat tadi first bloodnya. Dan ini berarti untuk TLID mereka sudah agak sedikit unggul ya. Dan bahkan ini untuk area picknya benar-benar bisa diacak-acak loh dengan skill bersama dengan Winnie. Wah ini mungkin yang sangat impikan ya. Wah ini purple buff yang diambil di awal reset lagi sekarang karena didapat yang punya lawan kan. Iya. Wah ini lebih lama lagi. Dan yang memang cukup membuat sebenarnya lebih pelan ya mungkin dari influence range-nya tidak bisa masuk nanti di turtle. Oh Fabian hadir still cable bersama dengan lompatan dari Widi. Masih terlalu keras memang dari Moonstar dan juga Jotun. Lebih milih untuk mundur tapi stuck level 3 Jotun. Ya, jadi itu dia. Karena purple buff yang sudah hilang ya mau gak mau ya. Stuck level 3, damage untuk retribution jelasnya akan lebih tertinggal dibandingkan dengan Fabian. Dan dia masih di event ternyata oleh tim kita ini. Maka retribution yang terpaksa dikeluarkan. Pakito hilang. Itu dia satu pick off lagi. 2 poin kill in total plus turtle. Secara free dan gas sampai situ. Gak berhenti di sana karena Fabian. Orange buff yang bakal menjadi tujuan. Ya, sebenarnya dari tim kita ini tanpa ampun sama sekali langsung berusaha untuk mendapatkan extended sebanyak mungkin. Wait, Fabian ditunggangi kali ini monster itu dia. Kill yang berhasil didapatkan juga monster dengan flicker agresif kali ini mengincar ke arah Aran. Backup yang hadir. Yehaskiel coba untuk membantu posisi dari Aran dan dinaikin, dilempar dan berhasil terlempar Aran. Monster dengan 2 poin kill yang berhasil diamankan, namun itu dia Tsunami Slam membuat monster akhirnya terhenti. Yap, Tsunami Slam bersama dengan Lantern Flare tadi yang buat monster memang tidak bisa kemana-mana, tapi waktu yang sangat bagus yang berhasil didapatkan juga oleh monster. Wah kacau ini monster kan, dan Iron Shiki. Pick off dari Pakito dengan Way of Dragon, walaupun Purify udah dipencet juga dan tumbang. Iya, ya, setidaknya dari goldnya memang dari katapultnya agak kurang ya. Jadi tidak bisa terlalu cepat mungkin untuk Moskovnya juga bisa jadi. Tapi kalau kita melihat dari tim kita ID mereka sudah bermain dengan agresif dari awal. Ini jangan sampai mereka juga kemakan dengan strategi mereka sendiri. Ya, ya. Terlalu dalam tadi masuk ke wilayah dari influencers yang kita kira juga memang mereka berhasil untuk bisa dapetin orange buff, tapi ternyata menabrak terlalu lama dan tahan badan terlalu lama dari Fabian. Jangan lupa kan Valentina ya, ketika targetnya cuma satu tuh sakit juga ya kan. Defense-nya akan maksimal. Makanya kayak tadi darah dari Fabian juga kan langsung deras banget untuk turun. Flicker, Tsunami Slam di follow langsung dengan skill cable Cutthroat. Ezekiel Pakito gak bisa kabur sama sekali, bahkan backup Chan maju lagi sebenarnya udah gak boleh action shit, tapi ya karena gak ada Cutthroat juga Fabian lebih pilih tuh farming lagi. Ya, balik lagi ke bagian belakang ya. Dan ini untuk arah rotasi memang di GX Million. Kita jarang melihat goldnya yang dibantu kecuali dari influence range tadi yang memang turun ke bawah untuk melepaskan Way of Dragon. Dan Moskovnya terlihat cukup bahagia ternyata. Gangguan cukup minimalis dan ini akan berarti mid gamenya cukup bermasalah kalau gak diganggu dia. Makanya nih gold yang udah kelihatan sebenarnya, tapi gak jauh lah kalau dari goldnya masih sosok. Sementara kan kalau ngomongin dari teman-teman influence range, dia gimana caranya Trinity juri kan? Jurinya harus jadi Trinity Turtle atau Purple buff Fabian. Tadi Coba untuk ambil, tapi ya bisa jadi di reset juga karena monster udah harus membayang-bayangi dari Fabian dilempar oleh Yeskiel, tapi di belakang ada yang terkena Way of Dragon bakal difocus sepertinya. Posisi Aran di bagian depan gak bisa selamat, buying time dilakukan tapi Turtle-nya di reset. Sepertinya ada miscom dari mereka Om. Iya, terpecah tadi. Dimana kita lihat memang purple buff belum diambil, tapi turtle sudah mulai start juga divide dan langsung ditabrak lagi monster dengan freakle agresifnya split digunakan kembali. Retribution Jotun berhasil mengamankan turtle yang kedua, kali ini tim fight tidak bisa dihindari lagi. Fabian mundur, steel cable masih ada di posisi aman dan belum ada kill yang bisa diamankan sampai saat ini. Oh no, di bagian bawah lihat karena ditinggal tadi dari Aaron yang memang berusaha untuk membantu turtle-nya. Fury mendapatkan satu wave dengan cukup
gratis. Iya, tapi execution yang terlalu cepat. Aran lagi dan lagi. Aran harus sedikit sadar sih kalau dia nggak bisa nahan damage yang terlalu lama. Ya, harus main di belakang juga. Oke, War X untuk Fabian. Dua langkah awal, mungkin tapi Jotun sudah mulai mengejar juga ya level yang tertinggal tadi. Sekarang hanya selisih 1. Itu pun dengan retribution yang juga tadi cepat dimenangkan meskipun terlalu cepat. Ya, Tadi kalau kita lihat dari Fabian, tapi ya tetap Fanny ya tetap Fanny ya. Yang tetap mobilitasnya sama sih. licin ya. Oke, itu dia. Flicker langsung dia skill jadi target dan gak masuk seperti dari Spirit of Distraction, namun dilompatin lagi di bagian bottom lane. Tsunami Slam keluar, Fury hilang, tapi di sisi lain team fight yang tetap terjadi juga. Fabian membeli waktu dan bawahnya hancur om. Oke, ini adalah keuntungan untuk tim Liquid ID ya, karena tadi kira dia bakal datang tadi Ya dengan Spare of Distraction ya. ternyata dia terjebak juga di bawah om. Ternyata lagi di geng 2 orang di bawah. Iya gak bisa kabur juga ternyata. Oke, dan jatuhnya kan split dulu dari itemnya. Gold tidak jauh dari kedua jungler dan monster ternyata ya yang unggul juga dengan anti-kuiras untuk first item dia. Ya, tapi menarik karena melihat memang ya ada damagernya memang pure, ini bakal masuk dari physical semuanya. Iya. Kali ya gak terlalu sakit lah bisa dibilang ya, karena DPS juga dia masih bisa menghindar. Tapi sama tadi sama Jotun juga dia Fury Hammer dan War X langsung gak dijadiin hunter dulu. Oke, bicara damage yang besar berarti nih buat early game. Turtle yang ketiga, kalau kita bicara soal setup, Tsunami Slam ready kah untuk Widi? Ready untuk Widi, siap untuk dilancarkan kapanpun. Kita lihat Pakitonya Dimakan Wild Dragon kali ini ke arah Aran, namun damage yang sepertinya nggak cukup, malah Pakito yang harus hilang Muster dengan split mengincar ke arah yang lain. Namun Chan satu hit terakhir terkena tembakan tadi dari Iron Shiki dan Muster yang menempel ke arah Iron Shiki. Seandainya ada damage mungkin akan bahaya, namun Muster sadar, Muster tahu Muster harus mundur kali ini, gak boleh terlalu depan lagi. Dan still double play, Fabian hampir saja mendapatkan 1 buah point kill. Alright, tim Liquid mereka sudah mulai melakukan kumpul untuk team fight dan terlihat mereka bisa menang di sana tadi, memukul mundur semua pemain-pemain dari Influence Rage. Meskipun di bagian bawah dibiarkan sedari tadi untuk Fury-nya, tapi Fury juga belum berhasil untuk mendapatkan bottom turret. Masih berdiri loh untuk tim Liquid ID, dan goldnya kali ini sudah mulai dipegang oleh tim Liquid ID. Oh, masuk Red Source tadi cukup agresif dan balik. Yeskiel membalikan keadaan dengan Crimson Beacon. Musterkah target yang pas, namun karena jumlah dari mereka, sementara Widi bersiap di belakang. Yes, tidak tertolong lagi dan harus menjadi korban. Oke, ini adalah perang kuantitas yang kalau kita lihat dari tadi. Siapa yang menang jumlah mungkin akan bisa mendapatkan poin kemenangan untuk tim fight juga. Iron Shiki harus berhati-hati, tapi Way of Dragon sudah dipakai tadi oleh Pakito. Masih aman untuk dia, dan sedikit aksi taunting. Tidak ada masalah untuk Ranger juga karena bisa pop dari jarak cukup jauh dengan Rhapsody. Di bagian top tadi Fabian sempat untuk melakukan push. Ya, dapat outer turret juga kan. Bagian atas sudah lumayan banget. Dan sekarang yang gue tahu kayak Liquid mereka harus lebih pelan sih, harus sedikit tahan temponya. Karena Fabian ini harus diikut sertakan om dari Yap. setiap team fight. Gak bisa 4 lawan 5 ya. Kalau tadi bahkan 1 lawan 4. Wah, itu lebih gak bisa lagi sih. 1 lawan 4. Ya lumayan berat, tapi Iron Shiki sudah mulai terlihat sakit ya dengan damage block dia. Lagi dong, hampir saja, namun Flicker Tsunami Slam Chan yang menjadi target pertama. Fabian membeli waktu di bagian depan, belum ada kill lagi yang bisa didapatkan, namun Senjaya Vision diungguli Liquid. Ya, permainan agresif yang kembali dilancarkan oleh Influence Rage tadi, tapi sayangnya damage dia belum cukup, dan juga belum ada yang langsung melompat bersamaan ya dengan Tsuyo. Kalau ada satu sprint distraction kayak tumpang dari tadi akhirnya. Soalnya tinggal 1 kotak juga tadi. Ya low HP banget. Sekarang pilihan mereka gak banyak nih. Liquid lagi memegang temponya, lagi pegang kendalinya. Bahkan Purple Buff pun mulai di-invade. Terlihat posisi dari Jotun. Mereka berkumpul, coba untuk eksekusi lagi. Dan Retribution harusnya bisa didapatkan. Namun itu dia, Monster bahkan gak bernafas sama sekali. Berputar dari Fabian, masih coba untuk maju. Namun di sisi lain, Pakito langsung dilempar ke belakang juga dan menjadi korban yang kedua. Itu dia permainan pick off yang memang kita nantikan ya, dengan kemudahan dari Kalea juga. Tsunami Slam yang on point, dan kali ini dengan tim Liquid ID yang selalu bisa memenangkan duel dengan fight-nya. Lord ini akan menjadi Lord yang cukup mudah untuk mereka bisa amankan juga. Dan lihat, bahkan di bagian atas Tsunami Slam kembali terjadi. Lagi easy kill itu dia om. Yang penting ada follow up-nya. Yes. Iron Shiki datang, Iron Shiki sadar ketika terlempar ke belakang harus ada yang nyambut, dan ya udah dari Fabian gak bisa, Iron ada nyambut. Ya, dan enak banget tadi. Udah disambut dengan Aaron, masih ada juga Yesel. Bisa kena knock up dengan Lantern Flare. Fight kah di Orange? Ini gak dikasih juga kah orange-nya? Jangan lupa Fabian masih belum ready nih. Fabian masih ada di orange buff milik dari Liquid sendiri. Ya seenggaknya mereka gak boleh terlalu komit aja. Tapi coba gak ada masalah.
Apalagi Cold Grave justru mulai sangat-sangat berasa ya. Hanya di early game tadi dari Influence mereka bisa memberikan perlawanan dan sekarang mereka sudah mulai di zoning habis-habisan juga. Belum bisa keluar dari area base mereka bahkan sangat tertahan dan Outer Shield. Base turret habis. Nggak bisa tahan juga sih tadi Om. Kalau dia si Jotun mau nahan dia masang badannya dan itu bahaya banget. Sementara sekarang kayak perbedaan goldnya udah semakin terasa 7.000 gold diberikan ke 10. Ini angka yang masuk ke dalam ranah bahaya sih. Ya 7.000 ya. 10.000 tambah bahaya lagi. Tapi ya ini hanya untuk menghabiskan shield terlebih dahulu dari tim Liquid ID. Mereka mungkin akan lebih fokus untuk memainkan super minion karena untuk Lord Sleeper ini akan cepat habis. Pasif dari Pestaran juga masih ada. Tapi lagi-lagi Widi yang beraksi tsunami slam Pakito bahkan tidak sempat untuk melakukan counter setup monster. Satu tetes darah terakhir namun sempat untuk naik ke bagian atas. Sempat mendapatkan kill balasan walaupun monster tetap menjadi korban juga. Satu ditukar dua. Yap, itu adalah kondisi yang sangat bagus juga. Sementara untuk mid turretnya karena habis tadi untuk shieldnya langsung diambil. Mid base turret sudah dilepaskan dan sepertinya tim Liquid mereka ingin lebih. Nah, dikasih nafas. Dua best turret di Lord yang pertama. Ya memang Lord yang pertama pun sudah enhance. Tapi masih ada shieldnya tadi loh. Ya, dan 3 shield ini sudah habis juga. Udah habis semua. Ya, mendapat 2 bahkan ya, 2 best turret milik dari Influence ini. Jadi ini lebih sulit lagi untuk mereka bisa keluar. Dan mungkin dari tim Liquid ID mereka tinggal menunggu satu Lord lagi. Atau karena mereka dari tadi agresif, mereka bisa coba untuk main pick off. Pancing keluar ya. Ya, bahkan tadi kan dari Widi juga dia berani untuk pakai flicker ke depan. Oh my god, flicker. Itu dia Tsunami Slam yang dicuri dan mampukah satu hit lagi Influence Red bisa mendapatkan kill namun Fabian yang bermain dengan skill camel membalikan keadaan dengan darah yang sangat low dari Influence Red. Mereka mundur teratur. Untungnya korban cuma satu. Ya, dan itu pun Aran ya. Aran yang sebenarnya bukan target yang efektif tapi masih bisa tumbang loh. Jadi harus hati-hati juga selama ada flicker yang ready dan juga ada Tsunami Slam yang diambil. Influence Red mereka punya strategi yang sama. Tapi itu tadi Flicker culik satu. itu dipredik atau emang udah ada info ya di situ ada? Harusnya ada info sih harusnya. Kan berani banget. Dia Langsung pakai flicker soalnya flicker kan. Flickernya nggak pakai ini, pull yourself. Iya ya, mungkin kalau seandainya tadi ada siapapun lah maksudnya selain Aran juga kayaknya bakal diangkat sih Om. Momen yang pas banget soalnya. Orang Aran janjian tebel hilang. Itu dia. Apalagi yang tipis ya Dan ya. Mereka butuh follow up untuk Tsunami Slam dan mereka sudah punya follow upnya di belakang dan kita tinggal menunggu untuk Lord. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini? Lord yang bisa jadi penting terutama untuk tim Liquid ID ya untuk bisa memenangkan game yang pertama. Kayaknya defense pilihan terbaik sih untuk Influence Red. Tapi enggak, mereka ngebuka visionnya. Mereka coba booster di bagian depan dengan split siapa yang akan ditempel. Sementara di sisi lain Boy of Dragon Pakito udah berhasil connect juga. Naik langsung dari monsternya. Fabian masih mencari angle. Sementara dibiarkan monster ada di atas Widi dan sekalinya turun langsung ditabrak lagi dengan lompatan dan Tsunami Slam Chan menjadi korban pertama. Masih mau lanjut kah? French, Jotun terlihat. Cari sepertinya Fabian. Siapa yang bakal jadi target dan itu dia Cutthroat hilang sudah dari Jotun. Dua yang hilang kayaknya udah sinyal mundur sih. Oh masih mau maju? Influence Rage? Oh no. Mereka gak punya damage lagi harusnya. Dan dipaksa lagi ditabrak lagi ke bagian depan YSGL. Ada di garda paling depan lempar ke belakang Pakito menjadi korban. Lagi-lagi dua target dan hilang. Wipe out. Liquid berhasil mendapatkan wipe sebelum Lordnya diamankan. Yap, seperti sebuah Lord pancingan ternyata dan tim Liquid ID siap untuk mendapatkan kemenangan game yang pertama. Itu dia. Di depan mata best yang terbuka Influence Rage harus merelakan game pertama untuk tim Liquid ID. Agresif semenjak awal menjadi kunci untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan kemenangan tadi.